Akhirnya cair lagi aplikasi pinjol baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjol yang masih tergolong baru. Aplikasi ini sayangnya masih belum terdaftar OJK atau biasa disebut aplikasi pinjol ilegal. Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada kalian tentang aplikasi pinjol ilegal dan legal. Apa sih bedanya dan bagaimana tingkat keamanannya? Yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah soal keamanan data ketika kita mengajukan aplikasi di pinjol ilegal. Tentu tak ada jaminan bahwa data kita aman ya teman-teman. Untuk itulah kita harus mempersiapkan diri dan menjaga agar data pribadi kita tidak tersebar. Namun sebelum itu izinkan saya berterima kasih kepada kalian karena sudah mampir nonton video ini sampai akhir dan sudah mendukung channel ini. Dukungan kalian ini sangatlah berarti buat kami. Baiklah, kita lanjut lagi. Sebelum kalian melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, kalian harus mengamankan seluruh data kalian. Hampir 90% aplikasi pinjol ilegal selalu minta akses ke galeri, kontak, dan file di HP kita, teman-teman. Karena hal itulah, makanya sebelum install, kita harus mengamankan foto pribadi dan kontak penting di HP kita, agar aplikasi pinjol ilegal itu tidak bisa mengambil data kita, teman-teman. Selain itu, kita harus mempersiapkan nomor HP baru juga ya untuk pengajuan pinjol. Jangan gunakan nomor pribadi yang sudah saat ini kalian gunakan, teman-teman. Lebih baik beli baru saja. Begitu juga dengan nomor kontak darurat. Kalian harus beli baru ya, jangan sampai kalian isikan nomor teman atau keluarga kalian yang benar. Kasihan mereka nanti kalau amit-amit kalian gagal bayar, mereka nanti yang bakal diteror. Dan buat kalian yang belum punya email baru khusus pinjol, sebaiknya kalian bikin email juga ya teman-teman. Karena email itu nantinya yang akan kita gunakan untuk keperluan data urusan pinjol. Jadi nggak tercampur dengan email pribadi kalian teman-teman. Nah, setelah semuanya siap, barulah kalian bisa mulai install aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Dompet Aman. Aplikasi Dompet Aman ini masih tergolong baru ya teman-teman ya. Baru rilis di 16 Juli 2021 dan baru didownload 10.000 orang. Dan aplikasi ini termasuk lumayan terkenal ya teman-teman ya. Jadi aplikasi ini tuh memberikan beberapa keunggulan, diantaranya pinjaman tunai hingga 10 juta. Lalu aplikasi ini juga memberikan bunga yang standar sih 0,05%, yaitu masih dalam taraf rata-rata ya. Karena ada juga yang 0,7 sampai ada yang 0,2 per hari dan itu sangat besar teman-teman. Kemudian dokumen yang diperlukan hanya KTP saja ya teman-teman ya, nggak ada NPWP, nggak ada slip gaji, nggak ada lain-lainnya. Lalu kemudian pilihan produk pinjaman itu lebih fleksibel ya. Maksudnya fleksibel ini mulai dari jangka waktu tempo atau jumlah peminjaman itu bebas teman-teman. Jadi ada pilihannya nanti. Kemudian aplikasi ini termasuk dalam kategori bunganya rendah teman-teman. Cuman kalau dibilang di sini saya boleh jujur nggak rendah-rendah banget ya, karena ada juga yang 0,03 kok bunganya. Nah sekarang aplikasi ini tuh sudah mempunyai rating 4,4 dari 332 ulasan teman-teman. Sepertinya aplikasi ini masih belum banyak yang tahu ya, karena yang download pun masih sedikit dan ulasannya pun juga masih sedikit. Tapi sedikit itu ulasannya juga udah lumayan ya, karena sekarang poinnya udah 4,4 bintangnya teman-teman. Kita buka aja aplikasinya. Nah, di sini untuk tampilan awal kita diinfokan bahwa jumlah pinjaman tertinggi hingga 1 juta, tenor 91 hingga 180 hari, lalu butuh KTP aja dan bunga minimal 0,05% per hari, teman-teman. Nah, angka 1 juta di sini masih permulaan ya, teman-teman ya. Nanti ketika kita sudah menyelesaikan datanya, angkanya bisa bertambah, teman-teman. Sekarang kita mulai aja. Jadi total pinjaman itu bisa sampai 5 juta ya teman-teman ya, dengan bunga per hari 0,05. Inilah maksud saya ketika kalian setelah menyelesaikan beberapa tahap, maka jumlah pinjaman ini akan bertambah dengan sendirinya. Yang perlu kalian isi di sini adalah seperti biasa ya, ada informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank. Kalian isi saja seperti biasa di sini teman-teman. Jadi di sini itu untuk informasi identitas kita memerlukan ini ya, foto KTP dan identifikasi wajah kita dari depan.
Lalu kemudian ada agama, pendidikan, dan status pernikahan. Jadi untuk nama sesuai KTP dan nomor NIK atau nomor KTP ini akan otomatis terisi setelah kita memfoto KTP kita ya. Lalu kemudian untuk informasi kontak darurat di sini membutuhkan 2 aja ya teman-teman ya. Jadi kalian beli nomor darurat baru 2 biji, lalu kalian save di kontak HP kalian dan nantinya kalian pilih kontak itu di sini teman-teman. Lalu selanjutnya ada informasi pribadi. Nah, informasi pribadi ini ada beberapa detail tentang informasi kalian dan detail tentang pekerjaan kalian, teman-teman. Di sini harus kalian harus kalian waspadai, harus kalian benar-benar perhatikan. Jadi mulai dari alasan pinjam itu lebih baik kalian pilihnya seakan-akan biaya yang memang untuk kebutuhan, teman-teman. Contohnya itu kayak modal pernikahan, modal untuk kesehatan dan lain-lainnya lah. Jangan pilih untuk traveling dan lain-lain ya, karena kemungkinan dicairkannya akan sedikit. Lalu untuk pekerjaan ini kalian wajib untuk isi pekerjaan kalian ya, jangan sampai kalian dianggap pengangguran. Lalu untuk nama perusahaan juga kalian bisa isi, kalian isi perusahaan yang beneran atau kalian isi perusahaan yang perusahaan dummy yang sesuai yang kalian inginkan lah teman-teman. Dan untuk penghasilan per bulan ini juga sangat penting ya. Minimal kalian harus isi 5 juta teman-teman. Nah, kemudian ada tempat tinggal. Di sini kalian juga isi datanya seperti biasa, standar-standar aja yang harus diisi. Lalu kemudian ada informasi bank teman-teman. Nah, di informasi bank ini kita harus mengisi KTP dulu teman-teman. Karena di informasi bank ini bakal ngecek rekening bank kita benar-benar sesuai atas nama kita apa enggak. Jadi di aplikasi pinjol ini kita nggak bisa pakai rekening atas nama orang lain ya. Kita hanya bisa pakai rekening atas nama pribadi kita teman-teman. Nah setelah semuanya beres, kalian isinya beres, kalian tinggal langsung aja mulai pinjam. Nah setelah mulai pinjam ini prosesnya nggak lama kok. Jadi kalian pinjam aja di antara jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nanti setelah kalian mengisi ini, otomatis kalian akan mendapatkan telepon dari customer service-nya teman-teman untuk verifikasi data kalian. Apakah benar yang kalian inputkan di sini sama dengan apa yang kalian jawab saat ditanya oleh customer service-nya. Nah, ini adalah poin yang paling penting ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian salah jawab karena akan mempengaruhi persetujuan pinjaman online kalian di sini teman-teman. Nah, dari telepon CS itu jika kalian disetujui itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam teman-teman. 1 jam itu kalian sudah bisa dicairkan nominal yang kalian pinjam ya, tapi sudah dipotong biaya, bunga dan lain-lain sebagainya. Nah untuk masalah tenor ini nanti juga bakal ditentukan oleh pinjaman kalian tadi teman-teman. Nah, aplikasi ini juga cukup oke ya teman-teman ya. Jadi kalian mungkin bisa coba, tapi saya sarankan kalau kalian memang nggak butuh-butuh banget, lebih baik jangan isi data bener-bener kalian di sini teman-teman. Jadi isilah untuk hanya coba-coba saja jika memang kalian hanya ingin mencoba aplikasi ini. Dan mungkin untuk langkah-langkahnya sekian dulu ya. Kita akan beralih ke kesimpulan tentang aplikasi ini teman-teman. Kesimpulannya, aplikasi pinjol ilegal memang tak layak untuk kita gunakan ya teman-teman, karena keamanan data pribadi kita yang jadi taruhannya. Selain itu, aplikasi pinjol ilegal juga memberikan bunga yang sangat tinggi dan bisa dibilang di atas rata-rata. Oleh karena itulah, saya pribadi tidak akan menyarankan kalian untuk melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal. Ya, meskipun aplikasi ini masih sangat gampang mencairkan. Namun kembali lagi, buat apa kalau bunga dan biayanya yang harus kita bayar jadi sangat tinggi? Lebih baik kalian pinjam di saudara dan keluarga kalian saja, yang bisa memberikan kalian pinjaman tanpa bunga. Semoga saja kita semua segera mendapatkan banyak rezeki ya teman-teman, sehingga kita tak perlu lagi meminjam uang di aplikasi pinjol seperti ini. Semoga saja buat saat ini yang terlilit hutang pinjol bisa segera mengatasi masalahnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.